Marhaban ya Ramadan. Sesaat lagi kita ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 3 Magetan, Min 2 Magetan, Madin Al-Muslimun, Min 15 Magetan, Min 6 Magetan, SDN Sumberagung, Min 16 Magetan, MI Rejomolyo, Min 5 Magetan, SDN Sidowaya 2. Acara ini juga bisa ditonton di aplikasi Xbis Radio dan juga di rasiafm.co.id. Sahabat Rasi ya, di hari Senin 25 Maret 2024 ya. Dan untuk hari ini di jadwal Tartil Al-Quran tahun keempat, untuk hari ini bareng Min 6 Magetan. Nah, tentunya untuk sahabat Rasi seperti biasanya saja, silakan untuk bisa melihat, silakan untuk bisa mendengarkan Radio Rasi FM melalui aplikasi-aplikasi yang sudah dipersiapkan sama Radio Rasi FM ya. Dan dari Min 6 Magetan nanti kita bakalan ada adik-adik yang sangat luar biasa. Ada Faris Naufal Wiratama, ada Firmansah Nugraha Putra, dan Muhammad Ahdan Zulfakhor. Ada juga Nihomas dan juga Nabila serta Kanza ya. Nah, tentunya untuk siang kali ini Rara juga sudah ada di samping Rara, yaitu ada Bapak Lukman yang bakal mendampingi kita selama 1 jam perjalanan kita di Tartil Al-Quran ya. Untuk adik Nihomas, Nabila dan Kanza, untuk hari ini sudah siap untuk bisa membacakan suratnya? Siap. Mikrofonnya yang 2 dipakai boleh ya? Dipegang. Oke, langsung aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma
نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah sudah sangat lancar untuk pembacaan surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 17 ya. Mbak Nabila yang mana Mbak Nabila? Kelas 4 ya. Kalau Mbak Nihomas? Kelas Nihanimas. Ini yang nulis salah loh Pak. Aku nggak salah ya. Pak Tommy loh ya. Ada Mbak Kanza juga ya. Oke. Ini kenapa milihnya kelas 4, kelas 5, kelas 6 Pak? Perwakilan saja. Oke. Oh siap ya. Berarti sudah terpilih begitu ya. Yang terbaik gitu ya. Insya Allah. Oke. Alhamdulillah. Sebenarnya 11. Alhamdulillah. Nggih. Iya siap. Nah, sementara di samping Rara sudah ada Pak Lukman. Ini pertama kali ya untuk hadir di Radio Rahasia FM. Biasanya Pak Tommy nggih Pak Lukman nggih. Kalau dari Pak Tommy ini selaku bagaimana nih Pak Tommy, Pak Lukman? Ya, sebagai pembimbing. Dipakai Pak mikrofonnya nah. Ya terima kasih. Ya sebagai pembimbing koordinator saja, koordinator untuk Al-Quran. Guru agama juga? Iya. Oh, Mereka juga guru kelas. Untuk ngajar kelas berapa Pak Lukman? Pak Tommy kelas berapa? Saya kurang hafal. Oh kelas 5. Kelas atas ya, kelas 5. Nggih, siap. Nggih. Kalau untuk apa ya, dari kandungan surat Al-Mu'minun yang dibacakan sama adik-adik tadi dari ayat 1 sampai 17 ini tentang apa Pak Lukman? Ya, insya Allah nanti tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman dan orang yang beruntung ketika menjadi orang yang beriman. Nah, insya Allah seperti itu. Udah Pak? Oke. Terima kasih sebelumnya. Untuk kandungan surah Al-Mu'minun ini adalah tentang Allah telah memberikan kabar kepada kita, yaitu alangkah beruntungnya orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun artinya adalah Allah benar-benar memberikan kabar betapa beruntungnya orang-orang beriman. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya adalah yang kedua, alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Siapakah orang yang beriman itu? Yang beruntung itu yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, sedangkan khusyuk dalam sholat ini menempati urutan yang paling tinggi. Nah, sehingga orang yang beriman kemudian dia sholatnya khusyuk, maka dia insyaallah akan menjadi orang yang beruntung. Kemudian bagaimana cara khusyuknya itu? Ada banyak sekali cara ataupun yang ditempuh oleh beberapa ulama memberikan tips ataupun cara agar sholat itu menjadi khusyuk. Yang pertama adalah dengan cara mengetahui atau menghayati arti ataupun makna dari bacaan sholat. Ketika Allahu Akbar maka artinya Allah Maha Besar.
itu tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar kecuali hanya Allah, lainnya kecil semuanya. Kemudian ketika lanjut dengan sami'allahu liman hamidah, kemudian subhanallah dan seterusnya dihayati. Insya Allah dengan seperti itu nanti akan menimbulkan kekhusyuan. Nah, tetapi juga terkadang manusia kalau ya mohon maaf biasanya juga banyak kerepotan atau masih dengan adanya tidak konsentrasi, maka biasanya juga sulit untuk untuk khusyuk. Sehingga sholat dengan khusyuk itu adalah sholat yang betul-betul fokus kepada sholatnya dan tidak kalau anak-anak biasanya tolah-tolah ya, itu juga tidak bisa khusyuk, atau barangkali juga pandangan matanya juga mengarah kemana-mana, itu biasanya juga tidak khusyuk. Ada sebuah cerita tentang khusyuk ini. Suatu hari ada seorang santri begitu bertanya pada sang kiai, Pak Kiai, saya mau bertanya bagaimana cara sholat khusyuk itu. Maka sang kiai tadi mengatakan, baik kalau begitu besok kamu kesini dengan syarat kamu membawa air dalam sebuah gelas dan syaratnya tidak boleh tumpah. Oh baik kiai. Nah, maka besoknya sang santri ini datang pada kiai dengan pesannya tadi bahwa dia membawa air yang penuh dan tidak boleh tumpah. Dengan hati-hati sang santri ini lama sekali jalan dari rumah sampai menuju ke rumahnya kiai, lama sekali. Setelah sampai begitu, kemudian datanglah santri menghadap pada kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Iya, waalaikumsalam. Ini saya sudah membawa air sesuai dengan pesanan dari kiai tadi. Oh iya, gimana, tumpah apa tidak? Tidak kiai. Loh kok bisa nggak tumpah? Padahal kan penuh. Saya betul-betul menjaganya kiai. Saya betul sampai fokus betul sampai air ini jatuh. Nah, ya itulah jawaban dari sholat khusyuk itu. Jadi sholat khusyuk itu adalah sholat yang fokus kepada Allah, kepada sholatnya, kepada gerakan-gerakannya. Insya Allah nanti akan menimbulkan kekhusyukan. Berikutnya ayat berikutnya adalah alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Jadi kita banyak sekali khususnya orang-orang beriman yang masih menyanyiakan waktu, menyanyiakan kesempatan dengan menggunakan waktu-waktu yang tidak berguna. Contohnya misalnya ini, maaf biasanya anak-anak ini biasanya sering main game. Nah itu game itu sebenarnya kalau dipikir-pikir ya kayak nggak ada gunanya gitu loh. Kalau orang dewasa mungkin ya maaf ini bukan saya menyudutkan, tidak. Bagi yang mungkin hobi mancing, ini juga sepertinya kalau kita lihat ya kurang ada manfaatnya. Boleh mancing tetapi sekedar saja, tidak sampai berhari-hari, sampai dari pagi sampai malam terus mancing, itu kan sepertinya kan kayak nggak ada gunanya gitu. Ya, jadi sebagai orang yang beriman yang beruntung adalah dia pandai memanfaatkan waktu dan menggunakan waktu itu untuk betul-betul berguna bagi orang lain. Seperti sabda Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kemudian lanjut berikutnya, walladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang membayar zakat. Nah, zakat ini tidak hanya zakat fitrah saja. Jadi banyak sekali zakat dalam Islam itu, ada zakat mal, ada zakat perniagaan, ada zakat zuru atau zakat pertanian, zakat penghasilan dan sebagainya. Ini biasanya yang paling jarang orang-orang Islam, orang mukmin itu yang mengedepankan ataupun memperhatikan masalah zakat. Jadi nanti ada juga kitab yang membahas tentang kitab zakah, itu tentang membahas tentang zakat, apa saja yang harus dikeluarkan setiap tahunnya. Insya Allah kalau banyak zakat ini sesuai dengan penelitian itu sebenarnya orang-orang miskin insya Allah tidak sampai terlantar ya, karena dari zakat ini terkumpul sekian juta atau sekian triliun kalau sampai satu negara tidak bisa mengentaskan orang miskin.
Berikutnya walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga farjinya. Farji ini mohon maaf ya, tentang adalah kemaluan seseorang. Jadi orang yang menjaga kemaluannya, menjaga farjinya, itu adalah orang-orang yang beriman, yang beruntung. Dilanjutkan dengan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istrinya ataupun kepada budaknya, hamba sahanya, itu diperbolehkan. Jadi barangkali ada lelaki yang mungkin biasanya juga kurang, jika satu misalnya ya, itu maka Islam atau Allah membolehkan, namanya adalah poligami. Nah ini saya juga harus hati-hati soal membahas ini, soalnya ini sensitif sekali nih bagi ibu-ibu ini. Saya bisa dibully ketika soal ini. Tapi yang harus saya sampaikan, soalnya ini memang adalah syariat Allah, syariat Islam, dan Allah membolehkan. Jadi walaupun boleh, tetapi juga tidak semua orang beriman atau orang Islam itu mau dan mampu. Jadi ada dua, mau dan mampu. Ada yang mampu tapi nggak mau. Ada yang mau tapi nggak mampu. Ini biasanya banyak yang mau tapi nggak mampu. Ya, jadi dibolehkan menambah istri ya, dengan syarat juga harus adil. Di dalam Al-Quran fa'tadilu, jadi boleh menambah, syaratnya harus adil dan harus mau dan mampu. Berikutnya sudah kita bahas tadi tentang kecuali pada orang-orang yang pada istrinya dan pada hamba-hamba sahanya. Famani mutawha wara'a dzalika faulaika humul adun, dan barang siapa yang berbuat selain itu, jadi artinya dia tidak melalui dengan pernikahan yang sah atau dalam bahasa namanya adalah jajan, maka ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Artinya pasti akan mendapatkan azab atau mendapatkan hukuman dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Baik sekarang maupun nanti. Ya, biasanya kalau seperti itu ya tinggal tunggu waktu saja, pasti itu. Jadi kalau berbuat yang di luar hukum Allah, biasanya mesti mendapatkan, awalnya mungkin peringatan dulu, tapi kalau peringatan tidak diperhatikan, ya pasti akan diazab oleh Allah. Berikutnya walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga amanah serta menepati janji-janjinya. Nah ini banyak juga orang-orang yang beriman yang terkadang juga mudah untuk berjanji, mudah untuk menerima amanah, tetapi dia tidak amanah. Contohnya misalnya dia menjadi ketua kelas ataupun ketua RT, ketua kepala desa dan sebagainya. Jika dia tidak amanah, maka pasti itu akan menimbulkan dosa yang besar. Nah, maka orang-orang yang menjalankan amanahnya, memenuhi janjinya, termasuk orang-orang yang beruntung. Berikutnya walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga sholatnya. Nah ini juga berat, okay. Menjaga sholat itu berat, walaupun sesimpel ataupun sederhana, tapi prakteknya berat sekali. Jadi banyak orang-orang yang sepertinya kelihatannya itu gagah perkasa, tetapi dia tidak sanggup untuk berjalan ke masjid atau mushola untuk sholat berjamaah. Itu saya juga punya pengalaman, punya yang seperti itu ya. Jadi orangnya gede dhuwur gitu ya, itu nggak jauh sebenarnya dari mushola, tapi dia juga jarang ke mushola, jarang ke masjid. Tapi kalau dia bekerja itu sampai luar kota, tiap hari pulang pergi itu dari pulang kota, kuat dia. Tapi kalau untuk ke masjid berat sekali. Ya makanya itu adalah orang-orang yang pandai menjaga sholatnya, itu adalah orang-orang yang beriman dan yang beruntung. Berikutnya adalah ulaika humul warisun, mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarisuna firdaus hum fiha khalidun.
Jadi jika sudah syarat-syarat tadi, ya mulai dari soalnya khusyuk, kemudian mengerjakan hal-hal yang berguna, kemudian membayar zakat, menjaga kemaluannya, harga dirinya, kemudian menjaga amanah dan janji-janjinya, kemudian sholat juga tertib, menjaga sholat 5 waktunya, maka dia akan masuk ke dalam surga Firdaus. Allahumma amin. Jadi surga Firdaus ini adalah surga yang paling tinggi di antara surga-surga yang lainnya. Ya, tapi walaupun demikian, karena adalah surga Firdaus surga tertinggi, itu ditempati oleh para rasul dan para nabi, ya mungkin orang-orang beriman ya tidak selevel dengan itu, mungkin ya di bawahnya, atau mungkin masih beda ruang, beda kelas gitu ya, beda Allah alam lah, soalnya kita juga belum tahu tentang surga. Yang jelas kabar dari Allah bahwa orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan semua tadi, insya Allah akan mendapatkan surga Firdaus. Ya, barangkali demikian sedikit kandungan dari surah Mukminun ayat 1 sampai dengan 17 tadi, Mbak Rara. Ya, terima kasih untuk Pak Lukman, dan tentunya untuk sahabat terasi jangan kemana-mana ya, tetap di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Benar sekali sahabat Rasi, Anda masih mendengarkan, Anda masih melihat Tartil Al-Quran untuk hari ini Senin 25 Maret ya 2024 bareng Min 6 Magetan. Masih semangat Min 6 Magetan? Pak, masihnya yang semangat? Masih Pak. Masih semangat semuanya? Masih. Nah gitu dong Pak, jangan diajarin gak semangat Pak. Nah, kalau di depan sana sahabat Rasi, di layar kaca Anda sudah muncul yang ganteng-ganteng sekali ya, Mas Faris Naufal Wiratama kelas 5. Yang mana? Oh yang sana. Oke, mikrofonnya dipakai, mikrofonnya. Nah, ben ganteng kok ya. Mas Firmansyah Nugraha Putra kelas 6B. Oh yang di situ, baik. Ada Muhammad Ahdan Sulfahor kelas 6B. Oh yang itu, mikrofonnya dipakai. Oke. Kelas 6, kelas 5, kelas 6, kelas 6 ya. Seneng gak sih ditunjuk untuk bisa tartil Al-Quran? Dipakai mikrofonnya gini, dipakai kayak Mbak Rara. Nah, seneng gak? Nggih. Tadi puasa enggak? Puasa. Udah bolong belum? Dereng. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang biasanya apa namanya ngajarin ngaji di Min 6 Magetan siapa sih? Pak Lukman. Pak Lukman apa Pak yang satunya? Pak Lukman apa Pak yang satunya? Pak Tommy. Siapa yang ngajarin? Pak Lukman. Pak Lukman. Ya Pak Lukman sabar nggak orangnya? Yang jujur, nggak apa-apa. Galak nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa, nanti nggak dimarahin kok. Saya yang tanggung jawab nanti. Galak apa enak? Enak. Ya udah enak aja lah kalau gitu katanya. Mas Faris, Mas Firmansyah sama Mas Ahdan, ya akan membacakan surat Al-Munafikun ayat 1 sampai 8. Insyaallah sudah siap? Siap ya. 1, 2, 3. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah
innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fattubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum fa'atalahumullahu anna yufakun. Wa idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Yaquluna la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal walillahil izzatu wa rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah lancar ya. Terima kasih untuk Mas Faris, Mas Firmansyah dan juga Mas Ahdan ya, sudah membacakan surat Al-Munafikun dari ayat 1 sampai 8. Kalau dari kandungan yang ada di surat Al-Munafikun dari ayat 1 sampai 8 ini kira-kira tentang apa nih Pak Lukman? Monggo silakan. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan yang utama tadi adalah surah Al-Mu'minun membahas tentang orang-orang yang beriman. Sedangkan sekarang adalah Al-Munafikun adalah artinya orang-orang yang munafik. Jadi Allah menurunkan surat Al-Munafikun ini di Madinah. Jadi munafik atau muka munafik ini adanya ketika di Madinah. Ketika Rasulullah SAW di Mekah itu belum ada kaum munafik. Jadi kalau di Mekah selama 13 tahun itu Rasulullah itu berdakwah Islam. Jadi bagi yang memeluk Islam ya dia memeluk Islam. Iya. Dan jika dia tidak ya tidak. Sehingga tidak ada yang berpura-pura masuk Islam. Iya. Nah, sehingga ketika Rasulullah dan para sahabat ini pindah atau hijrah ke Madinah, maka sudah timbullah orang-orang yang munafik. Artinya adalah orang-orang yang menyembunyikan keislamannya, menyembunyikan kekafirannya, tetapi dia juga ikut orang Islam, sehingga sulit untuk dideteksi ini orang musuh atau kawan atau pahlawan gitu ya. Jadi ya seperti kalau dalam pepatah adalah musuh dalam selimut. Dikatakan musuh tapi dekat, dikatakan
dekat tapi bukan kawan. Sehingga Allah memberikan peringatan kepada kaum muslimin bahwa orang-orang munafik ini adalah berbahaya. Sehingga nanti di ayat lain Allah juga mengancam orang-orang munafik ini adalah fidarkil asfalin, tempatnya adalah di neraka yang paling dalam. Kenapa? Karena dia berkhianat kepada kaum muslimin, berkhianat kepada Allah. Mereka pura-pura di depan orang-orang Islam sepertinya dia membela Islam, tetapi juga ternyata dia juga memusuhinya, atau mungkin bahasanya kan adalah menggembosi. Jadi kalau munafik ini Rasulullah sudah memberikan ciri-cirinya, ya, dalam hadisnya Rasulullah SAW yang sudah masyhur, ayatul munafiqin salasun idza saya lupa ini. Artinya adalah apabila dia berkata, dia berbohong. Wa idza tumina wa idza akhlafa, apabila dia berjanji maka dia mengingkari janji, dan jika dia diberi amanah maka dia berkhianat. Ya. Jadi itu ada ciri-ciri, jika ada orang-orang seperti itu, ada tiga-tiganya masuk kategori itu, maka dia sudah valid, dia adalah orang yang munafik. Tetapi apabila hanya salah satu saja, jika mungkin dia sering bohong saja, tapi dia masih memenuhi janjinya, masih amanahnya, itu masih belum termasuk munafik, tapi sudah masuk ciri-ciri dari orang munafik. Nah, sehingga munafik ini juga berbahaya bagi kaum muslimin. Ini sudah ada contohnya di zaman Rasulullah SAW ketika terjadinya perang Uhud, di mana perang Uhud ini Rasulullah berperang melawan orang-orang kafir Mekah. Mereka sudah berjanji bahwa akan bertempur di padang Uhud. Nah, di situ Rasulullah berangkat dari Madinah itu 1.000 orang, sedangkan dari orang kaum kafir adalah 3.000 orang. Ketika di tengah jalan, sahabat Nabi yang bernama, bukan sahabat ya, tetapi orang Madinah yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul ini memprovokasi kaum muslimin supaya tidak meneruskan peperangan ini. Dia mengatakan, kita ngapain ikut-ikutan Nabi, yang jelas nanti juga jelas kalah. 1.000 melawan 3.000 jelas kalah. Nah, dengan provokasi seperti itu luar biasa. Ada kurang lebih 300 orang ya, 300 orang ini kembali ke Madinah, sehingga dia tidak meneruskan perjalanannya menuju ke padang Uhud ini. Sehingga ketika itu Rasulullah akhirnya terus mengalami kekalahan, bukan kalah tapi hanya kalah taktik aja sebenarnya. Nah, disitulah setelah kejadian itu maka Rasulullah tahu, oh siapa orang-orang yang munafik, siapa orang yang telah kembali tadi, hafal semua Rasulullah. Nah, sehingga orang-orang munafik ini Rasulullah sudah tahu, tetapi dia ketika ditanya, ya enggak, saya banyak alasan lah intinya, saya ikut-ikutan, saya dan sebagainya. Tapi Allah tahu isi hati mereka, sehingga Allah memberi kabar kepada Rasulullah dan para kaum muslimin. Allah sebenarnya tahu ya isi hati mereka, Allah tahu. Walaupun mereka mengatakan saya beriman, saya sama Rasulullah, saya sahabat Rasulullah, tapi semua itu hanya perisai, hanya hanya ucapan doang lah, tidak ada buktinya. Faktanya adalah mereka juga mengkhianati Rasulullah. Nah, tetapi yang paling mencolok dari kaum munafik ini adalah biasanya dia ciri-ciri lainnya adalah dia itu suka riya, suka pamer. Jadi ketika dia sholat, dia seakan-akan seperti, ya mohon maaf ya, kayak syekh dari Mekah begitu, pakai jubah, pakai sorban, kleser gitu, Allahu Akbar. Nah, tapi ketika nggak ada orang, ya paling juga nggak kayak gitu. Iya, sholatnya suka betul-betul, tidak ada orang dalam enggak. Nah, itu ciri orang munafik juga. Jadi di dalam hadis Rasulullah juga disebutkan
orang yang ciri-ciri orang munafik itu adalah dia malas mengerjakan sholat isya sama sholat subuh. Kenapa? Karena dulu ketika malam hari itu kan gelap ya, jadi kalau malam nggak ada yang lihat, sehingga kena orang sing delok ya saya gak sholat gitu. Subuh juga sama, subuh juga jarang yang masuk ke musola. Nah itu harus diwaspadai, itu biasanya ada bibit-bibit kemunafikan dalam hatinya. Sehingga kita harus hati-hati terhadap orang munafik ini, karena juga seakan-akan seperti teman kita, tetapi di belakang kita ternyata dia juga menikung gitu ya, intinya istilahnya menikung ataupun mengomongin ataupun juga menjelangkan kita. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu apa ya? Saya kurang tahu ini. Jadi seakan-akan dia di depan tuh, oh iya saya tuh sama kamu bagus anu ini. Tapi ketika di belakang dia kayak gini. Nah, itu muka dua, luar biasa, muka dua. Wah, itu berbahaya sekali, itu harus diwaspadai. Itu biasanya ya jangan terlalu dekati atau jangan terlalu dipercaya. Karena kalau dia dipercaya pasti dia akan berkhianat. Pasti dia akan ya tadi menjatuhkan kita atau mungkin menyakiti kita dan sebagainya tanpa kita tahu. Ya makanya oleh kita diajar Rasulullah itu dengan doa ya, Allah marilah haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tampakkanlah yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Jika dia memang seorang munafik, dia seorang teman kita itu misalnya dia itu buruk, tampakkanlah ya Allah, tampakkan kalau dia adalah buruk sehingga saya tidak terpengaruh, saya tidak mempercayai dia. Ya cukup teman tapi kita nggak usah mempercayai dia. Atau mungkin ketika sedang muamalah ya, misalnya butuh uang sebagainya, ya sudah kita ya maaf saya lagi butuh, misalnya maaf saya pakai sendiri, saya juga butuh. Nah soalnya apa? Karena kalau dia nanti dikasih misalnya, ini misalnya masalah hutang misalnya mbak ya, bro aku nyilih duitnya aneh porai, contohnya itu kecilan, pinjam 100 dulu. Pinjam 100 masuk orang duwe. Nah ini kita boleh mengecek dia aman apa tidak. Jadi aku ada 100 kan duwe bos duweku paling yo selawe atau ini untuk mencoba dulu aja. Jadi kita coba dulu orang ini aman apa tidak. Nanti kalau misalnya dia mengembalikan mungkin 2 kali atau 3 kali, insya Allah berarti dia amanah. Tapi kalau misalnya kita langsung pira butuhmu 100 misalnya, ya sudah ini 100. Ketika dia nggak ngasih, ditanya gimana aku repot dan sebagainya. Nah ini nanti kita juga pasti akan kecewa sendiri. Kita wah iki dhewe percaya tibake kok yo apa jenenge gak bisa dipercaya wis iki jan marai ngapa-ngapoki dadi kancaku. Seperti itu biasanya seperti itu. Ya makanya Allah juga menurunkan surah Munafikun ini dalam rangka sebenarnya untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin agar berhati-hati kepada kaum munafik. Karena di dunia ini sebenarnya ada 3 golongan, Mbak. 3 golongan itu adalah satu mukmin, ini juga orang Islam, kemudian kafirun atau orang kafir, dan ketiga adalah kaum munafikun. Nah, insya Allah yang masuk surga ini ada orang-orang yang beriman dan orang yang Islam. Sedangkan yang orang kafir dan orang munafik ini masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat munafik ini. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah mulai merasa ada sifat-sifat seperti ini, kita harus segera bertobat, kita harus segera memperbaiki diri agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang munafik seperti yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Demikian insyaallah kandungan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Pak Lukman ya. Tetap ya buat sahabat terasi, jangan kemana-mana, masih di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Terima kasih untuk sahabat terasi, Anda masih setia dan masih melihat Radio Rasi FM di acara Tartil Al-Quran untuk kesempatan hari ini ya. Kita masih ditemani sama teman-teman dari Min 6 Magetan. Tentunya di sebelah sana seperti yang tadi sudah Anda lihat penampilan pertama yang tadi saat terasi ya. Nah, adik-adik ini akan membacakan surat Al-Ahzab
ayat 63 sampai 73. Sudah siap semuanya? Mikrofonnya dipakai boleh? Iya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wala nasira. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim di'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa'abayna an yahmilnaha fa'ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Sadaqallahul azim. Terima kasih untuk semuanya. Dan kalau dari surat yang sudah dibacakan sama teman-teman tadi tentang surat Al-Ahzab ayat 63 sampai 73 ini tentang apa Pak Lukman? Monggo silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dibacakan surah Al-Ahzab ayat 63 sampai dengan ayat 73. Ini mengisahkan tentang kabar dari Allah tentang ancaman orang-orang kafir dan juga peringatan bagi orang Islam yang tidak boleh mencontoh dari Bani Israel. Insyaallah akan saya uras sedikit-sedikit ya. Yang ayat 63 menjelaskan yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Banyak orang yang bertanya ataupun bertanya pada Rasulullah tentang hari kiamat. Ya, maka Rasul menjawab, "Jawablah wahai Muhammad,
katakanlah ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah, dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu adalah sudah dekat. Jadi Rasul sendiri pun sebenarnya juga tidak tahu kapan kiamat itu datang itu kapan ya. Sehingga Rasul saja tidak tahu, apalagi manusia yang bukan Rasul, bukan Nabi, ataupun setelah Nabi tidak ada Nabi dan tidak Rasul, maka jelas sudah itu. Kalau ada yang mengatakan dulu tahun berapa ya, tahun 2009 kalau salah itu nanti tanggal 9 bulan 9 tahun 2009 akan terjadi kiamat. Itu luar biasa, isu itu luar biasa. Sampai saya itu pernah pada jam hari itu saya apa itu namanya keliling keluar gitu ya. Ya Allah, sepi sekali, nggak ada orang yang keluar itu. Ya, jadi walaupun dia ngakunya sebagai orang yang beriman atau mengaku sebagai orang yang tahu sudah tahu lebih dulu bahwa nanti kiamat kapan ini tanggal sekian, jelas kita harus yakin dia adalah pasti berbohong. Sudah jelas bohong. Karena apa? Karena Rasulullah sendiri juga tidak dikasih tahu oleh Allah. Itu adalah hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian Allah juga mengancam bagi orang yang kafir. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang kafir itu dengan menyediakan api yang menyala-nyala. Orang kafir sudah jelas dia tidak percaya dengan Allah, ataupun dia percaya tetapi dia mensekutukannya, maka disebut dengan orang musyrik. Nah, ancaman bagi orang-orang yang kafir ini adalah jelas neraka. Nah, kalimat kafir ini ada dari tiga suku kata. Kafaro atau kafaro itu adalah artinya tertutup. Artinya adalah hatinya sudah tertutup. Tutup oleh apa? Oleh banyak kepentingan. Jadi seperti hanya orang-orang yang Yahudi, orang-orang Israel, Bani Israel saat itu juga banyak yang mengingkari ataupun kafir. Kenapa dia kafir? Ataupun orang-orang yang Mekah, orang kafir Quraisy Mekah itu juga kafir. Kenapa? Karena dia menutup hatinya untuk kebenaran. Jadi Rasulullah sudah memberikan bukti bahwa Rasul adalah Rasul Allah. Kemudian sudah ditunjukkan mukjizatnya. Rasulullah pernah ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy, wahai Muhammad, jika engkau benar-benar seorang Rasul, seorang Nabi, sekarang coba kamu belah bulan, rembulan itu kamu belah. Maka dengan izin Allah, Nabi pun juga melaksanakan apa yang diminta oleh kaum kafir ini. Maka dibelahlah bulan itu. Ketika terbelah, maka terpisah bulan itu. Nah, ketika melihat seperti itu, orang kafir bukannya malah, Masya Allah, kamu benar-benar Rasul, bukan. Justru malah, wah, berarti kamu tukang sihir berarti sekarang kamu. Nah, ini adalah bentuk kekafiran ataupun menutup hatinya dengan kebenaran. Sama juga dengan banyak nabi-nabi yang sudah memberikan mukjizat, seperti Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menghidupkan burung yang membuat burung dari tanah liat kemudian dihidupkan bisa terbang. Ternyata orang-orang kafir Quraisy juga bukan orang Bani Israel tidak percaya, mengatakan bahwanya itu kebetulan itu ya paling tukang sihir dan sebagainya. Ya, makanya orang kafir ini adalah orang-orang yang telah hatinya tertutup oleh kebenaran. Dia tahu itu betul, dia tahu itu benar, tapi dia tidak mau, atau mungkin gengsi lah untuk mengatakan, oh iya, mengaku itu gengsi. Nah, ini juga terkadang, ya maaf, banyak juga di antara kita mungkin yang sudah benar-benar tahu ini adalah benar, tapi dia tidak mau mengikuti. Itu banyak sekali. Kenapa dia nggak mau mengikuti? Ya karena banyak kepentingan, banyak gengsi dan sebagainya. Contohnya adalah paman Rasulullah, Abu Thalib. Dia tahu Rasulullah Muhammad ini adalah Nabi. Dia tahu ini adalah cucu keponakan saya ini adalah Nabi. Tapi dia tidak mau mengatakan kamu Nabi, walaupun dia membela mati-matian Nabi Muhammad, tapi dia tidak mau masuk Islam. Itulah yang dimaksudkan orang-orang yang kafir, yang diancam oleh Allah sebagai penghuni surga yang panasnya sampai luar biasa sekali. Kemudian Rasulullah Allah juga memberikan firman-Nya,
Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu seperti pengikutnya Nabi Musa. Ternyata dari ayat ini asbab nuzulnya ataupun kisah di situ adalah Nabi Musa saat itu beliau ini adalah seorang nabi yang di kalangan Bani Israel. Dia tuh terkenal dengan sifat pemalunya, sehingga ketika Nabi Musa ini bersama dengan para orang-orang Bani Israel, dia tidak pernah mandi itu bersama-sama, tidak pernah, karena beliau sangat malu dan sangat menjaga harga dirinya. Sehingga dengan seperti itu orang-orang Bani Israel memang ya tukang iseng ya orang Bani Israel itu. Musa tuh kok nggak pernah ikut mandi dengan kita, jangan-jangan dia punya penyakitan, jangan-jangan dia punya cacat dan sebagainya. Ini sebuah menyakitkan hati Nabi Musa, sehingga Allah memberikan kabar, janganlah kamu meniru orang-orang yang mengatakan atau mencaci maki Nabi Musa. Sehingga Allah membuktikan pada saat itu ketika Nabi Musa ini sedang mandi, maka pakaian yang ditaruh di batu itu dengan izin Allah, batu itu ikut air, mungkin kentir bahasa Indonesia hanyut. Hanyut dan membawa bajunya, sehingga dikejarlah bajunya, hei batu, jangan kamu ambil baju saya, jangan ambil. Nah, ketika dia sedang mengejar ini, tibalah dia terlihat oleh kaumnya. Ternyata setelah dilihat, ternyata tidak apa-apa, artinya tuduhan katanya penyakit dan sebagainya ini tidak terbukti. Nah, inilah bukti Allah atau Allah menunjukkan bahwasanya Nabi Musa itu adalah yang paling bagus sempurna penciptaannya. Tidak seperti yang dituduhkan oleh Bani Israel ini. Maka ini adalah ibrah bagi kita. Kita jangan sampai berburuk sangka terhadap panutan kita, ya, terhadap kiai kita, terhadap ulama-ulama kita, ya, yang mengatakan atau berkata buruk, ya. Ini sebaiknya kita hindari, karena orang-orang yang kekasih Allah atau orang yang pewaris Nabi ini tidak mungkin dia tercela. Pasti dia adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ayat berikutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan sebenar-benarnya. Kita dilarang oleh Allah sebagai orang yang beriman dan bertakwa untuk berkata bohong, karena bohong ini sebuah hadis mengatakan al-kadzibu ra'sul dzunubi. Bohong ini adalah pusat atau ibu atau sumber dari segala dosa. Saya beri contoh, misalnya ada anak kecil, anak sekolah, kemudian dia terlambat. Sebenarnya dia itu bukan karena terlambatnya karena dia memang semalam dia mungkin ketiduran, ya, begadang sebagainya, atau mungkin nonton bola. Ketika ditanya, kamu kenapa terlambat? Ban saya bocor, Pak. Nah, dia sudah berbohong satu. Terus ditanya lagi sama gurunya, di mana bocornya? Di sana, Pak, di perapatan. Bohong 2. Terus kamu kok bisa ya saya tempel, Pak, di sana, Pak. 3. Bayarnya berapa? 10.000, Pak. 4. Ini selama dia terus ditanya, pasti dia bohong terus. Jadi karena dia gara-garanya satu dia bohong, pasti akan diikuti kebohongan yang lainnya. Jadi tidak mungkin dia langsung jujur, nggak bisa. Kamu kenapa terlambat? Ban saya bocor, Pak. Di mana? Saya ketiduran, Pak, tadi malam. Nah, itu sudah nggak nyambung antara zaman dengan satu dan zaman nggak sambung. Maka kalau sudah berbohong satu, biasanya pasti diikuti bohong terus seterusnya. Tetapi kalau sudah namanya bohong, pasti tidak akan bertahan lama, pasti ketahuan. Entah itu nantinya keberapa kesekian, pasti ketahuan. Ya, sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Itu sudah pasti. Nah, berikutnya Allah juga pernah menawarkan sebelum pada manusia, Allah menawarkan amanah untuk mengatur bumi ini kepada langit dan bumi. Tetapi langit dan bumi ini tidak sanggup semuanya.
hanya manusia yang sanggup. Maka dikatakan di sini adalah innahu kana zaluman jahula, sungguh manusia itu adalah sangat zalim dan bodoh. Jadi manusia kok gelem diberi amanah oleh Allah ini dikatakan sebagai orang yang zalim dan bodoh. Kenapa? Karena berat sekali memikul beban sebagai khalifah fil ardh, itu berat sekali. Bahkan juga gunung tidak sanggup, langit nggak sanggup, malaikat nggak sanggup, hanya manusia yang sanggup. Ya, sehingga dengan demikian, karena Allah sudah memberikan peringatan seperti itu, maka kita harus senantiasa bersyukur pada Allah, menyembah pada Allah, takut kepada Allah, dan kita berdoa supaya tidak termasuk dalam orang yang zalim dan orang yang bodoh, sehingga kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian kandungan dari soal hisab yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Pak Lukman dan juga semuanya ya yang sudah hadir di Radio Rahasia FM untuk acara tartil untuk hari ini ya, dari Min 6 Magetan. Dan insya Allah untuk besok sahabat Rasi, tepat di hari Selasa 26 Maret 2024 kita bakalan ada tamu yang berbeda ya, yang penampilannya belum hadir sama sekali di Radio Rahasia FM. Peserta baru dari SDN Sumberagong. Seperti apa penampilannya? Saksikan besok di acara Tartil Al-Quran. Dan karena waktu yang harus memisahkan perjalanan kita, sahabat Rasi, untuk kesempatan siang kali ini, Rara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 3 Magetan, Min 2 Magetan, Madin Al-Muslimun, Min 15 Magetan, Min 6 Magetan, SDN Sumberagung, Min 16 Magetan, MI Rejomolyo, Min 5 Magetan, SDN Sidowaya 2. Acara ini juga bisa ditonton di aplikasi Xbase Radio dan juga di rahasiafm.co.id.